Saat itu yang punya hajat ini ngomong, minum dulu mbak. Seorang bapak-bapak dan ibu-ibu di situ. Mbak minum dulu, ini diminum. Saat email ini minum, boom, tiba-tiba justru email ini malah muntah darah. Ini ya Allah, panik semua yang ada di situ. Email justru muntah darah. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Bum. Mas Gondrong bum dong sekali. Asik. Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Saya nggak mau tahu, pokoknya semua penonton channel Rian Agus Widodo harus sehat. Semuanya harus sehat ya. Karena dengan kalian sehat, ini bener-bener melakukan aktivitas pun lancar. Udah pasti lancar. Ini saya senang sekali karena ada sutradara yang kali ini nonton ya. Ini adanya namanya Mas Febri ya. Ini Mas Febri ini gabung baru. Terus ini sebenarnya wajah lama rasa baru ini kan. Mesinnya baru lagi nih. Mas Febri gabung lagi dan Mas Febri ini dia ini di bagian shot ya. Jadi kalau kalian nonton shot-shot saya yang ada di Nasihat Kehidupan, beliaulah yang ngambil kamera, terus dia ini yang arahin gimana saya baiknya gitu teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir ini, gak pernah di skip iklannya ya kan. Karena dengan kalian tidak menyikip iklan, saya dan teman-teman ini tambah semangat. Oke, absen seperti biasa sebelum menuju ke ceritanya. Yuk, absen seperti biasa. Yuk, dari mana? Dari kota mana? Misalnya dari Mas Bayu, dari Benggelong, dari kota Benggelong, apa dari mana gitu teman-teman. Udah semuanya? Oke, saya pastikan sudah absen semuanya. Cerita kali ini kiriman dari salah satu subscriber. Ini ceritanya, ini ada seorang preman yang jatuh cinta. Dia ini punya pacar akhirnya. Nah, pacarnya ini dituduh selingkuh. Ada yang ngedeketin nih, ceweknya ini ada yang ngedeketin. Ya, nah si preman ini nggak terima dan balas dendamnya ini ngeri banget. Ini ada apa ya? Sangkutannya ini sama misteri. Misterinya di mana sih? Nah, si cewek ini profesinya ini sebagai biduan. Nah, pada saat dia ini nyanyi, saat perform, tiba-tiba biduan tadi tidak bisa bernyanyi. Ini dibikin apa sih sama pacarnya? Sama si preman tadi? Udah penasaran? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Seperti biasa nama tempat toko semuanya disamarkan ya. Nah, sebut saja tokoh di sini namanya Billy. Billy punya pacar namanya Imeli atau biasa dipanggil itu Email atau Meli. Nah, pada suatu hari Billy ini PDKT sama Email. Ini Email ini kayak ngerasa yang namanya nyaman karena Email sendiri profesinya ini kan sebagai biduan. Nah, biduan dangdut biasa. Jadi kayak misalnya ada hajatan atau apa segala macam, Email ini sering dipanggil-panggil seperti itu untuk menghibur di acara event tersebut gitu. Nah, pada suatu hari Billy ini awalnya ini nonton nih. Billy nonton segala macam dan akhirnya pada saat mau pulang Billy ini menawarkan, "Mbak Email pulangnya mana ya? Boleh saya anterin nggak?" Setiap dimanapun Mbak Email manggung, ini Billy selalu nawarin hingga akhirnya Email sendiri ngerasa nyaman. Dan memang Billy ini bener-bener nggak memperlihatkan kalau Billy ini mau jahat atau apa segala macam, nggak ada seperti itu. Memang ini perasaan Billy, ini rasa baiknya Billy, dan memang Billy ini ada sesuatu yang bener-bener di hatinya ini menggebu-gebu ya, menggebu. Kayak teman saya Mas Bayu ini kadang-kadang kayak gitu, kalau lagi seneng sama seseorang, dia ini kayak gitu, suka hilaf. Kadang-kadang minum aqua ini sampai galon-galonnya ini diminum, ini masih canda teman-teman. Oke. Terus akhirnya mereka ini saling jatuh cinta, mereka ini pacaran. Nah, pada suatu hari Email ini dapat kabar dari salah satu temennya yang biasa manggung juga. Nah, temennya ini seorang cowok, dia ini biasa nge-MC. Nah, MC-nya ini kita sebut saja namanya Mas Aji. Mas Aji ini ngomong nih, "Mel, kamu yakin jalanin sama si Billy?" Loh, emang kenapa tuh Mas Aji? Loh, Mas Billy itu kan terkenal sih Mel. Dia ini terkenal. Loh, terkenal apa? Pura-pura gak tahu apa gimana kamu? Mas Billy ini sering keluar masuk penjara. Dia ini kan seorang preman sih. Email kaget. Lah, mosok sih Mas Aji? Mas Aji dapat kabar dari mana? Loh, lah wong aku ini tahu kok. Tak kirain kamu yaudah tahu. Kata sih Mas Aji tadi. Akhirnya Email ini tanya nih pada suatu hari. Akhirnya Email ini menanyakan itu kepada Billy. "Mas Billy, aku pengen tanya." "Tanya apa Email?" "Maaf ya bukannya gimana-gimana.
aku ini sering dapat kabar, apa bener, aduh tapi kamu jangan marah ya Mas. Enggak, aku gak marah kok. Ya aku mau nanya aja sih, apa bener Mas Billy ini sering keluar masuk penjara Mas? Lah kamu tahu dari mana? Ya ada yang ngomong sih Mas, tapi sih menurut email gak begitu masalah Mas, selagi Mas Billy ini jujur sama email. Kata si email. Di sini Billy pun akhirnya karena saking cintanya dia ini pengen jujur nih. Akhirnya Billy pun jujur nih. Ya email, Mas Billy ini sebenarnya dulu itu sering keluar masuk penjara, dan profesi Mas Billy ini maaf ya, Mas Billy ini bisa dikatakan preman, tapi sebenarnya Mas Billy ini sayang banget sama kamu. Apapun yang kamu butuhkan Mas Billy akan cukupi kok. Ya tapi karena Mas Billy ini nggak sekolah tinggi, ya mau gimana lagi? Ya bisanya Mas Billy ini kayak gini di terminal bareng teman-teman nongkrong. Email pengen Mas Billy ini berubah Mas. Email pengen Mas Billy ini baik di mata orang. Waduh, tenang, pasti baik kok. Mas Billy udah pastikan kalau Mas Billy ini gak pernah tercoreng lagi namanya. Udah kamu tenang aja. Yang penting cinta kamu ini gak luntur sama Mas Billy. Wes, gitu aja, kata si Billy. Jadi email ini terpengaruh nih. Oh ya wes, karena memang Billy udah jujur, udah berkata apa yang ibarat kata ini ya. Maksudnya semacam si Billy ini udah berjanji dengan walaupun profesinya preman, tapi tidak ingin mencoreng nama baiknya atau apa yang akhirnya bikin email ini kesel atau segala macam gitu mungkin. Berjalannya waktu, hubungan mereka ini lancar-lancar aja nih. Awalnya mereka ini lancar-lancar saja. Dan email ini karena memang kebaikannya si Billy memang terlihat, ya kan, terus-menerus, akhirnya membuat email ini tidak menggubris omongan-omongan orang. Kalau Billy ini preman, mau apalah, yang penting sama email dan keluarga ini Billy baik, gitu kan. Nah, berjalannya waktu, pada suatu hari email ini mau manggung, Billy ini tidak bisa nganterin. Billy ada urusan, katanya ada kerjaan. Nah, pada saat itu karena email ini udah buru-buru, email ini jalan kaki ke pangkalan ojek. Nah, ketemulah salah satu ojek di situ, kebetulan memang dia ini lagi sendiri di situ, kita sebut saja namanya Tejo. Nah, si email akhirnya memesan ojek Tejo tadi. Mas, bisa nggak Mas anterin saya ke kampung sebelah Mas? Ada hajatan, saya mau nyanyi di sana Mas. Oh ya, silakan Mbak. Nah, akhirnya email dibonceng ini sama si Tejo. Jalanlah. Sepanjang perjalanan, Tejo ini ngobrol-ngobrol. Oh, Mbak ini penyanyi toh? Iya Mas. Oh, udah terkenal pasti ya Mbak. Seneng ya Mbak kayak gitu ya Mbak? Ya, kayak ginilah Mas. Namanya juga penyanyi kampung kok Mas, biduan kampung. Wah, ya sing jenenge kampung atau apa, ayu kok Mbak, cantik. Keren lagi Mbak. Saya juga tadi grogi pas ngobrol sama Mbak. Kata si Tejo. Ini yang membuat si email ini kayak tersipu ya. Bonceng tapi kayak tersipu gitu kan. Dibilang cantik, dibilang keren gitu kan. Email ini tersipu. Singkat cerita akhirnya sampailah. Nah, pada saat itu karena Tejo ini suka dangdut, akhirnya Tejo ini gak balik lagi ke pangkalan, malah menikmati acara dangdut itu tersebut. Yang dimana email ini lagi manggung nih. Nah, Tejo ini ngamatin nih. Wah, email cantik juga ya. Apalagi orangnya ramah. Ini yang membuat Tejo berpikir nih kalau pulangnya aku yang nganterin lagi, bisa-bisa ini bisa jadi cewekku nih. Di benak Tejo seperti itu. Ya kan? Singkat cerita ternyata beneran. Tejo ini bener-bener nungguin email selesai manggung. Dan email ini lagi mau nyari kendaraan lagi nih, nggak tahu kalau Tejo di situ. Tejo langsung nyamperin. Mbak Email, loh Mas Tejo kok di sini? Iya, sebenarnya saya dari tadi itu nonton Mbak Email. Saya nggak balik lagi ke pangkalan. Kalau bisa bolehlah Mbak, saya anterin lagi. Oh, syukurlah Mas kalau kayak gitu Mas. Akhirnya email ini bonceng lagi sama Tejo. Diantarlah nih sampai rumah. Nah, disinilah sesampainya di rumah, akhirnya Tejo tahu nih rumahnya email. Dan email ini ngasih upah. Dan pada saat itu memang Tejo ini menerima upah dari email. Makasih Mbak. Di benak Tejo ini ibaratnya kayak biar nggak ketara nih cara pendekatannya. Jadi dikasih upah pun mau. Malah dibalik seperti itu cara berpikirnya Tejo malah. Dikasih, Tejo pun langsung menerima. Ya Mbak, makasih Mbak. Mas Tejo lain kali kalau pas lagi saya nggak ada yang nganterin atau apa, boleh kan Mas? Saya nanti pesan Mas Tejo atau apa? Oh boleh Mbak, silakan. Saya di pangkalan depan kok Mbak, kata si Tejo. Akhirnya Tejo balik lagi ke pangkalan nih. Email pulang nih, email masuk rumah. Nah, pada suatu hari saat Billy ini lagi nongkrong sama teman-temannya, ini tiba-tiba ada salah satu anak buahnya Billy ini datang. Bos, ada kabar nih bos. Ini udah nggak beres bos, Apa? Kabar apa? Bos, gini loh bos. Saya ini kemarin kan lihat bos, di tetangga sebelah, di kampung sebelah itu kan ada orkes bos. Nah, saya ini kan joget di sana bos. Saya ini kan nyawer di sana. Nah, ada pacarnya bos. Waktu itu saya lihat pacarnya bos itu manggung. Iya memang
Memang saya nggak bisa nganterin, waktu itu saya ada urusan, kata si Billy. Lah, nggak gitu bos. Justru waktu itu, pas dia pulang, ini ada yang nganterin bos, ada yang jemput. Ada yang jemput? Emang siapa? Ah, saya tahu orangnya bos. Nah akhirnya, anak buahnya Billy ini menceritakan nih. Menceritakan bahwa ada yang jemput, dan memang kalau toh memang dia tukang ojek, nggak mungkin juga ada di situ. Gitu, jadi akhirnya pemikiran dari Billy ini udah jelas-jelas nih. Kalau si email ini udah jelas selingkuh. Nah, pada saat itu juga Billy ini geram. Masa sih? Oke, kita cari tahu ke depannya. Nanti coba aku mau alasan lagi. Nggak bisa nganterin email. Coba bener nggak? Kalau masih tetap orang itu yang nganter jemput, ya udah kalian ajar. Siap bos. Anak buahnya ini banyak emang. Anak buahnya Billy. Nah, ternyata bener nih. Ketika email ini mau manggung dan ngomong sama Billy, bisa jemput atau enggak, bisa nganter atau enggak. Pada saat itu Billy ini ngomong kalau minggu-minggu ini lagi banyak kerjaan. Jadi si Billy ini pengungkapannya enak banget. Kata kamu kan aku harus nyari kerja yang bener, biar nggak jadi preman, biar nggak jadi apa. Boleh kan kalau aku usaha kerja apalah. Di sini email juga ikut seneng kan. Oh, mau usaha dia, ya kan? Mau bergerak dia, mau yang namanya nggak cuma kayak apa ya, kayak meresahkan orang gitu kan. Nah, di sini email juga mikir juga, wah aku kan ada yang nganterin sekarang, Mas Tejo, gitu kan. Nah, tapi nggak diungkapkan kan, email ini menyembunyikan dari Billy juga nih. Pada saat itu, saat email ini dapat job manggung lagi, ini otomatis nih, Mas Tejo yang dihubungin, nganterin. Karena si Billy ini bilangnya ada kerjaan. Dianterin lah sama si Tejo. Dan tempatnya ini lebih jauh, manggungnya ini lebih jauh, dianterin sama Tejo, ditungguin sama Tejo. Ini pulang pergi, dijemput sama Tejo, pulang pergi, dijemput sama Tejo. Terus menerus setiap email ini manggung. Semakin hari email semakin deket, tukeran lah nomor, saling ngobrol lah mereka berdua ya kan, saling deket, mereka ini jadi tambah deket. Email pun tidak jujur akan email ini sudah punya pacar seorang preman. Nah disinilah Tejo juga berharap lebih kan, karena Tejo taunya kalau email ini adalah seorang janda, punya anak satu dan hidup sama orang tuanya. Sebatas itu Tejo taunya informasinya. Nah pada suatu hari saat Tejo ini mau pulang nih, pada pukul 1 dini hari, Tejo ini dari pangkalan mau menuju ke rumahnya. Yang memang rumah Tejo ini agak jauhan dari pangkalan. Nah memang kalau mau ke kampung Tejo harus ngelewatin beberapa sawah. Nah Tejo ini kalau ngojek ini sampai malam. Nah pukul 1 dini hari Tejo harus ngelewatin sawah itu tadi. Nah pada suatu hari ini email tahu nih kalau biasanya ini yang nganter kan Tejo ya, selama Billy ini ada kegiatan. Nah di sini email nungguin Tejo. Email ini nyoba telepon Tejo tapi Tejo ini nggak ngangkat. Kenapa ya Mas Tejo nggak ngangkat? Apa mungkin ada penumpang lain? Biasanya langsung dateng. Ini email nungguin. Kok Tejo nggak nusul-nusul ya? Kok nggak jemput-jemput ya? Email bingung nih. Akhirnya terpaksa email ini jalan kaki ke pangkalan ojek. Dan ternyata pada saat di situ ini sepi, nggak ada orang. Mungkin pada ngangkut penumpang semua. Dan akhirnya email ini nungguin di situ. Padahal ini email ini waktunya udah mepet. Dan nggak lama kemudian ini ada tukang ojek lain. Dan pada saat itu email nanya, Pak, lihat Mas Tejo nggak Pak? Loh, nggak tahu Tejo ini nggak berangkat kok. Saya juga nggak ngerti. Oh yaudah Pak boleh minta tolong nggak Pak, anterin saya Pak. Saya ini mau nyanyi Pak. Oh ya boleh silakan. Akhirnya email ini naik ojek orang lain nih, sama orang yang tadi email nanyain tentang Tejo. Tapi memang orang tadi walaupun ini barang di situ, ini nggak ngerti Tejo di mana itu nggak ngerti. Taunya Tejo nggak berangkat. Nah singkat cerita pada keesokan harinya email ini nyari tahu, ini Tejo kenapa ya? Kok tumben di telepon nggak diangkat-angkat? Udah seharian nih ya kan. Akhirnya email ini nekat pergi ke pangkalan. Dan pada saat itu email nanya sama seseorang di situ. Kebetulan ada nih tukang ojek ngumpul di situ. Ada 2 orang nih. Ada 2 orang ngumpul di situ. Email nanya, Mas mau numpang nanya. Oh ya Mbak, ada yang tahu rumahnya Mas Tejo nggak Mas? Oh tahu, saya tahu. Emang kenapa Mbak? Apa ada masalah atau apa Mbak? Atau apa boleh saya nganterin atau gimana? Enggak Mas, saya nggak ada masalah apa-apa sama Mas Tejo. Saya cuma minta dianterin aja Mas. Oh bisa. Akhirnya dianterin nih sama salah satu tukang ojek tadi ke rumahnya Tejo yang memang jaraknya agak jauhan nih. Email akhirnya ngerti, oh ini kampung ini rumahnya Mas Tejo, harus ngelewatin sawah dulu ya kan. Nah sesampainya di rumah Tejo, email ini ngetok pintu nih, Assalamualaikum. Dan yang bukain ini ibunya. Email nanya, Bu, mbaknya siapa ya Mbak? Saya email Bu. Oh ya silakan duduk, ada perlu apa ya Mbak? Saya ini temennya Mas Tejo Bu. Saya pengen tahu kabar Mas Tejo, soalnya berapa hari ini itu soalnya nggak ada kabar Bu sama saya Bu. Oh Tejo itu ada di dalam lagi rebahan. Loh emang Mas Tejo kenapa tuh Bu? Yaudah lihat sendiri aja. Akhirnya email diantar ibunya nih ke
ke kamar Tejo. Dan pada saat itu juga email kaget. Email kaget melihat Tejo ini hanya terkapar dalam keadaan babak belur. Dan pada saat itu Tejo kaget adanya kedatangan email. Tejo kaget. Loh, email, kok kamu tahu rumah saya? Tejo udah mau bangun nih. Terus email, udah. Rebahan aja mas. Kamu kok sakit kayak gini? Ini kamu kenapa kok nggak ngasih tahu aku? Nggak ngasih kabar ke aku? Kamu punya nomorku. Aku telepon kamu nggak ngangkat. Kamu malah nggak aktif. Gimana sih mas? Kamu ini kenapa kok bisa kayak gini? Ini Tejo bilang sama ibunya. Bu, tolong bu, bikinin minum email. Udah nggak usah bu, nggak usah repot-repot. Sebenarnya kenapa kamu? Tejo bilang di sini. Waktu itu malam-malam aku nganterin penumpang. Terus aku ini memang ngantuk kali ya. Udah capek banget. Aku jatuh. Motorku ini roboh. Ya kayak ginilah. Babak belur. Ya kondisinya aku kayak gini. Akhirnya gak bisa nganterin kamu. Maafin aku ya. Lah tapi kenapa kamu gak ngangkat teleponku atau apa? Aku butuh istirahat. Kata Tejo seperti itu. Nah setelah itu email ini ngomong sama Tejo. Ya udah kalau kayak gitu. Aku seneng udah denger kabar kamu. Pokoknya kamu lekas sehat. Aku gak pengen kamu kenapa-napa. Iya email. Ya udah aku pulang dulu ya. Nah saat email ini mau pamit, email melihat kondisi motor Tejo. Lah kalau toh roboh atau ambruk atau apa nabrak apa atau segala macam, ini motornya Tejo dalam keadaan benar. Nah pada saat itu email ini curiga. Ini motornya Tejo nggak ada lecet-lecet sedikit pun. Dan akhirnya email ini berpikiran nih, ini jangan-jangan Billy. Karena email tahu kalau Billy ini punya anak buah di mana-mana. Email tahu Billy ini kekuatannya seperti apa. Dan akhirnya email ini pulang. Setelah pulang itu email mikir. Dan telepon ke Billy dan email ini pengen ketemuan sama Billy. Berapa hari kemudian ini email bertemu sama Billy. Saat itu email ini langsung mempertanyakan. Mas aku mau nanya. Nanya apa? Jawab jujur ya mas. Ya aku jawab jujur kok, gak pernah yang namanya aku umpet-umpetin. Kata si Billy. Kamu kemarin sama anak buahmu atau apa segala macam pernah gak yang namanya mukulin orang? Dan orangnya itu tukang ojek. Pernah gak mas? Lah enggak, aku akhir-akhir ini kan aku ini sibuk kerja. Kok kamu nuduh kayak gitu? Kok kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Enggak nuduh. Aku ini nanya. Kata si email. Lah emang siapa tuh tukang ojek itu? Kok kamu ngomong tiba-tiba tukang ojek aku mukulin atau gimana sih? Emang siapa tukang ojek itu? Ya adalah mas. Dia ini malah yang nganter-nganterin aku selama kamu ini kerja. Oh, ketahuan kamu. Berarti selama ini kamu selingkuh sama tukang ojek toh? Udah jelas kan? Kamu ini selingkuh sama tukang ojek. Ini yang aku gak seneng. Tak tinggal kerja bukannya jaga perasaan kamu. Kok kamu ternyata malah kayak gitu. Dan kamu malah nuduh aku mukulin tukang ojek itu. Kamu ini piye? Kamu ini gimana? Udah jelas-jelas kamu itu selingkuh. Kurang ajar kamu. Nah pada saat itu email justru malah yang blunder ya, ketakutan. Enggak mas, beneran dia cuma nganterin aku aja mas. Enggak lebih dari itu. Oke. Dengan adanya aku kerja kamu di belakang aku bermain toh. Sampai kamu ketahuan lagi selingkuh. Kamu urusannya sama aku. Tak buat kamu sama keluargamu itu celaka. Paham? Ngerti? Mas, enggak mas. Aku enggak ada maksud itu. Mas, udah cukup. Aku tahu kamu main-main sama aku. Padahal aku kasih sayangnya ke kamu itu kayak apa? Besar kan? Kurang ajar kamu. Ini tiba-tiba Billy ini nampar email. Pah! Mas, maafin aku mas. Aku enggak ada niat selingkuh beneran mas. Aku cuma minta diantar ojek aja mas. Aku enggak percaya sama kamu. Sekali lagi aku denger kamu dianterin siapa tanpa jujur sama aku. Keluarga kamu bakal yang celaka. Gak cuma kamu. Tiba-tiba si Billy ngancam seperti itu. Nah semenjak kejadian itu email ini takut. Mau ngapa-ngapain ini email takut. Jadi email ini apapun itu langsung dicurhatkan ke Billy. Kalau ada apa-apa email takut ngomongnya sama Billy. Gitu. Jadi daripada email ini selingkuh atau apa segala macam, email mending ngomong sama Billy. Nah berjalannya waktu pada suatu hari email ini ada kebutuhan. Kebutuhan untuk keluarganya karena memang penopang hidupnya di keluarga Meli ini Meli. Bapak ibunya, anaknya ini semuanya ini Meli yang bertanggung jawab. Yang pada saat itu memang keluarganya ini banyak hutang juga. Keluarganya Meli. Ini yang membuat Meli kebingungan pada saat itu. Meli kebingungan dan ketambahan anaknya yang masih sekolah. Ini Meli harus mencukupi juga untuk biaya-biaya sekolah. Nah pada saat itu email telepon sama Billy. Mas aku mau ngomong. Ada yang harus aku bicarakan mas. Penting banget. Akhirnya Billy ini mendatangi rumah Meli. Ada apa? Kamu butuh apa? Aku kan udah berjanji sama kamu mas. Aku gak macem-macem atau segala macem. Pokoknya kan kamu bilang kalau ada apa-apa aku harus ngomong. Ya iyalah bener. Karena kan kamu tahu. Aku bisa ngapain aja. Mudeng kan kamu?
Iya mas, aku tahu. Oh, aku ada kebutuhan keluarga mas yang harus aku bayar. Dan anakku kan biaya sekolahnya ini semakin banyak mas. Aku bingung mas, keluargaku juga banyak utang mas. Bisa nggak mas nyariin uang aku mas? Oh, gimana ya? Butuhnya kapan? Ya kalau bisa secepatnya mas. Saya ini takut mas penagihan sana sini. Nanti malah ibu saya ini sakit-sakitan mas. Aku bingung mas, tolongin saya dong mas. Iya, kira-kira butuhnya berapa? Ya sekitar 5 jutaan mas. Nah, akhirnya Billy pun mengiyakan. Dan ternyata benar. Ada beberapa orang ini penagih utang datang ke rumah Meli. Meli ini ketakutan. Mbak Meli, ini utang ibu bapak sampai ini udah banyak. Ini mau lunasinya kapan? Iya pak, tolong beri waktu lagi pak. Alah, waktu terus-terusan. Kita ini datang ini sering kesini, terus-terusan dapatnya ini cuma ngomong, iya pak beri waktu, iya pak beri waktu. Tapi nggak ada pernah ada keselanjutannya gimana. Jangan bikin kami ini kesel mbak. Kata si penagih utang tadi. Iya pak, insya Allah 2 hari lagi pak, saya akan melunasi utang-utangnya pak. Dalam waktu 2 hari ini nggak ngelunasin, kami akan ambil semua barang-barang yang ada di rumah ini. Meli pun saking ketakutannya, Meli pun mengiyakan. Iya pak. Nah singkat cerita, 2 hari kemudian ternyata bener. Billy datang ke rumah Meli, ini dengan membawa uang sebesar 5 juta. Nah, berarti dalam arti kata, Billy ini sanggup mengiyakan apapun kebutuhan Meli. Jadi 5 juta ini Billy dapatkan dalam waktu 2 hari. Mas, kamu dapat uang dari mana? Udah, yang penting dipakai. Aku ada kerjaan, aku ada teman-teman. Yang penting kamu aman, tenang. Kamu gak usah pikiran itu. Cuma satu permintaanku, jangan pernah bohongin aku. Enggak kok mas, beneran mas. Dan pada akhirnya setelah itu Meli pun membayarkan hutang-hutangnya. Begitu juga untuk biaya sekolah anaknya. Ibunya yang sayang banget sama Meli yang udah tua, ya kan, ibunya ini udah tua. Meli, kamu dapat uang dari mana? Udah ada kok bu dari Mas Billy. Itu uang bener apa gimana? Ibu kok takut? Udah ibu gak usah kepikiran. Meli bertanggung jawab kok bu. Iya bener ya Nduk, jangan sampai yang aneh-aneh. Iya bu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian tiba-tiba email mendengar kabar. Ini ada kabar yang datang ya, mungkin dari anak buahnya Billy atau apa. Ini sampai ke telinga email. Email dapat kabar kalau Billy ini dipenjara. Boom. Ini ketangkep nih Billy. Kasus perampokan. Nah, pada saat itu Meli kepikiran nih. Hah, Mas Billy ke penjara? Nah, pada saat itu Meli nyari informasi di mana tempat Billy ini dipenjara. Setelah dapat, akhirnya Meli ini jenguk Billy. Dan saat ketemu dengan Billy, ya kan, Billy ini ngomong sama Meli. Ini semua kamu harus tahu. Ini rasa cintaku padamu. Kamu paham? Kamu ngerti? Mau aku dapat uang dari mana, kamu gak usah kepikiran. Aku tetap masih bisa biayai kamu walaupun aku di dalam penjara. Tapi ingat, apa tuh mas? Jangan pernah bohongin aku, jangan pernah selingkuh. Dan setiap hari kamu harus datang ke sini. Kamu udah banyak makan uangku. Paham kamu? Iya mas. Karena Billy ini sayang, tapi dengan cara yang seperti itu. Dan Meli ini sebenarnya kayak udah nggak betah, tapi gimana lagi? Takut Billy ini ngancam keluarganya mau diapa-apain gitu kan. Email ini takut. Berjalannya waktu, email ini sering jenguk Billy nih. Tiap harinya ini menepati janji, email datang jenguk. Bawain jajan, bawain makanan, apa segala macam. Di sini Billy ini seneng. Nah gitu dong. Ini yang namanya cinta. Mas lah sebenarnya kamu kenapa sih mas kok kamu bisa dipenjara gini? Udah gak usah banyak tanya. Dari kemarin soalnya kamu belum ngomong mas kenapa-napanya. Udah. Pokoknya aku tetap bisa biayai hidup kamu. Udah tenang. Kalau ada apa-apa ngomong sama anak buahku, kamu kenal kan? Kamu kenal anak-anak buahku pada nongkrong di mana? Kamu tahu kan anak buahku banyak. Udah kamu tenang. Masalah biaya hidup aku yang urus. Gak usah takut. Tapi dengan catatan kamu seperti ini setiap hari. Datang ke sini jenguk aku. Iya mas, tapi nanti mungkin kalau pas aku ada manggung. Oh ya gak apa-apa. Kalau kamu ada manggung tinggal ngomong beres kok. Yang penting selesai itu kamu kesini lagi. Ketemu aku. Aku gak mau tahu. Nah, berjalannya waktu berapa bulan kemudian ya. Ini masih terus seperti itu. Jadi email ini kalau bener-bener kalau mau berangkat kerja. Ini pamit dulu. Ini aku yang nganterin tukang ojek. Tapi bukan Mas Tejo. Tapi bukan ini. Pokoknya tukang ojek. Bener. Ini email takut. Setiap hari laporan terus. Dan tetap ada yang ngintai. Email ini gerak-geriknya ini ada yang ngintai terus. Anak buahnya si Billy. Pada suatu ketika saat email ini lagi mau ke pasar, anaknya email ini lagi digandeng ya kan. Sesampainya di pasar, email berpapasan dengan ibunya Tejo. Ibu, email. Loh Mel, kok kamu gak ada kabar lagi? Kamu kok gak main ke tempat ibu? Iya bu. Maafin email ya bu. Email takut, lihat kiri kanan.
Kiri kanannya siapa? Takutnya ada orang yang lihat lagi nih, anak buahnya Billy atau apa gitu kan. Email takut. Nah di sini ibunya Tejo ngomong, Email, kamu tahu nggak kalau Tejo ini kan habis kena musibah. Email kaget. Musibah apa, Bu? Ya, ibu kasihan sama dia, sekarang dia udah nggak ngojek lagi. Email kepikiran nih. Ya Allah, Mas Tejo. Nah dia bingung nih, antara aku harus main ke tempat Tejo atau gimana nih. Takutnya ada yang lihat. Terus Email ngomong sama ibunya, ya udah Bu, nanti Email pasti ke tempat ibu. Nanti Email atur waktunya, Bu. Iya Mel. Sehingga cerita Email ini bener-bener ngendap-ngendap mau ke tempat Tejo. Ini Email bener-bener lihat kiri kanan di jalanan ini ada anak buahnya Billy nggak sih? Email bener-bener ngendap-ngendap. Sampai Email ini pakai kerudung rapot, kan? Nah, sesampainya di rumah Tejo, Email mengetok pintu. Assalamualaikum. Dibukainlah sama Tejo sendiri. Hah? Email? Kok kamu kesini? Iya. Aku boleh masuk gak? Ya udah masuk. Ada apa Mel? Nah ibunya itu juga datang di situ. Email? Iya Bu. Email sengaja kesini Bu. Kok tumben pakai kerudung? Iya Bu. Gak apa-apa Bu. Email sengaja pakai kerudung biar gak ketara sama orang. Nah pada saat itu mereka ini duduk bareng nih di ruang tamu. 3 orang. Ibunya Tejo, dan Email. Nah saat itu Email ini nanyain Tejo, kamu kena musibah apa? Tejo bilang gak ada apa-apa kok, tenang aja. Aku baik-baik saja kok. Maaf kalau aku gak pernah ngubungin lagi. Iya tapi aku pengen tanya. Kemarin ibu bilang seperti itu. Nah ibunya Tejo ini ngomong. Tejo, harusnya kamu ngomong sama Email. Email tahu gak? Tejo ini dipukulin. Waktu itu dipukulin sama gerombolan preman. Lah bener kan? Kamu bilang kamu jatuh naik motor. Email langsung seperti itu. Ibu itu ngapain sih Bu? Ikut campur urusan saya, kata Tejo. Udah Le, ibu tahu semua. Orang kamu gak jujur sama Email. Kamu dipukulin sama orang, sama preman, ya kan? Kamu gak jujur sama Email. Iya Mas, apa bener kamu dipukulin, benar kan? Tejo bingung di sini. Karena memang pada saat itu sebenarnya Tejo waktu jatuh di sawah itu bukan Tejo jatuh di sawah. Tejo ngarang cerita biar Email ini tenang. Padahal waktu Tejo babak belur ini memang dipukulin sama rombongannya Billy dan sama Billy-nya. Dan pada saat itu Billy ini ngancem sama Tejo. Jangan deket-deketin lagi nih sama Email. Bisa hancur nih. Nah, yang kedua, ini musibah. Ini ada lagi. Ibunya Tejo bilang, gak cuma itu. Kemarin, ini motor Tejo ini hilang. Ibu, ngapain sih ibu cerita-cerita kayak gini? Email langsung ngeh nih siapa pengambilnya. Siapa pencuri motor Tejo. Email tahu Bu. Dan sekarang orangnya udah ketangkep Bu. Kenapa sih Mas kamu gak pernah jujur sama aku? Email ngomong seperti itu sama Tejo. Udahlah. Alangkah baiknya kamu dan aku gak usah deket-deket lagi. Demi keamanan kamu, keluarga kamu, anak kamu. Ibunya denger nih, ibunya Tejo. Begitu juga aku kasihan sama ibuku, keluargaku. Karena ini orangnya ngeri. Dan aku gak pengen nyari masalah. Mending aku jauh dari kamu. Email ngerasa gak enak di sini. Ya ampun selama ini. Ternyata yang mukulinnya juga si Billy, ya kan, rombongannya Billy. Dan yang rampok motornya Tejo, itu juga si Billy dan rombongannya. Dengan kata lain, Billy waktu nganterin uang 5 juta itu berarti itu hasil dari rampokan motornya Tejo ini dijual. Dan uangnya ini dikasihin ke Melly. Dengan kata lain berarti kan secara gak langsung ini uang Tejo yang buat Melly ini bayar-bayar utang, buat sekolah anaknya segala macam. Melly ini tambah kesel sama si Billy. Tapi di sini Tejo ngomong, jangan sampai kita ini bertemu lagi. Tolong, aku pengen kamu selamat dan keluargaku selamat. Ingat pesanku itu. Tapi Melly udah kepalang tanggung, kesel banget sama si Billy. Selama ini gak jujur waktu ditanyain kasusnya kenapa, Billy gak pernah cerita. Dan ternyata udah terjawab semua. Ternyata ngerampok motornya Tejo juga. Ini waktu saya ngobrol sama pengirim ceritanya juga, masa ceritanya kayak gitu Mbak? Iya Mas. Kalau gak percaya tanya sama saudara-saudara saya. Iya ngobrol cerita ke saya telepon. Kalau saya pas ketemu cerita dan kira-kira kok kayak gini sih ceritanya, kok bisa kayak gini nih. Ketika saya nggak paham, saya bakalan telepon. Banyak yang sudah ngirim pastikan saya telepon kan ya. Ibu-ibu, kakak-kakak yang udah ngirim cerita. Yang ketika saya nggak paham kan saya pasti tanyain, ini gimana urutannya Kak? Itulah, urutannya seperti itu. Oke? Nah, setelah itu email ini pulang. Nah, beberapa hari kemudian email ini jenguk si Billy. Dan pada saat itu Billy langsung ngomong sama si Melly. Enak ya? Di luar sana ketemuan lagi ya? Datang lagi ke rumahnya. Oh, dianterin sama tetangga. Ini Billy bisa tahu loh. Aktivitas Melly di luar sana. Ini Billy bisa tahu. Ini yang namanya ini ya kadang-kadang bener ya. Saya awalnya nggak ngeh gitu kan, nggak ngeh. Ketika ada mafia-mafia yang tertangkap, dia ini udah terpenjara.
Tapi kejahatannya ini masih bisa berjalan tanpa dia ini harus turun tangan. Kadang-kadang bos-bosnya ini udah ketangkep nih, tapi kejahatannya ini masih di luar sana ini masih berjalan dengan mulus. Ya mungkin karena anak buahnya banyak gitu kan Mas Wahyu ya? Iya betul Bang. Banyak yang seperti itu, ya kan? Oke, kita lanjut ceritanya. Nah, pada saat itu, Billy marah pada saat itu. Kamu kurang ajar. Ini sudah nggak bisa aku biarkan. Nah, Melly juga ngomong, kamu juga. Kenapa kamu menyakiti orang yang nggak berdaya? Dia ini tukang ojek. Aku nggak ada hubungan apapun. Kurang ajar kamu ya perempuan. Di sini Billy nampar Melly. Pah! Apa sih Mas? Kamu nampar-nampar aku terus Mas. Setiap ketemu, setiap marah, kamu selalu main tangan, main pukul, main kasar. Nah, pada saat itu, ada teman kamar selnya Billy. Kita sebut saja namanya Mas Roni. Ini lebih tua dari Billy. Tiba-tiba datang. Ini mukanya seram banget. Mukanya ini seram banget. Brewokan. Ini udah, apa ya, rambutnya juga udah pada beruban. Tiba-tiba ngomong sama Billy. Billy, gak usah ribut. Pusing aku dengernya. Petugas! Dan gak lama kemudian petugas denger juga nih. Ada panggilan dan ada keributan. Petugas pada datang ke situ. Dan akhirnya dilerai nih. Dipisah antara Tejo dimasukin lagi ke sel dan akhirnya Mel disuruh keluar. Karena ribut di situ. Nah, setelah itu Mel kan kesel ya udah dipisah sama petugasnya. Ini Mel pulang ya kan, ngerasa kesel banget, kayaknya benci banget sama si Billy ya kan. Kok segitu jahatnya gitu kan. Nah, setelah kejadian itu Mel ini kayak males datang ke situ lagi. Dan setelah itu 2 minggu kemudian email ini dapat tawaran manggung. Email dapat tawaran manggung dan pada saat itu email ini jadi bintang tamunya. Ibarat kata ini bintang yang paling besarnya di situ. Email seneng. Ah, sekarang aku mau mikir fokus aja kerja. Ya kan? Email pamit sama ibu bapak. Dan pada saat itu grup rombongan orkesnya ini jemput email. Akhirnya email ikut satu mobil. Sesampainya di lokasi, memang benar penonton sudah banyak banget penuh di situ. Karena acaranya ini di lapangan. Dan email ini udah dinanti-nanti sama para fan nih, para fannya email. Karena email bisa dibilang apa ya, walaupun biduan kampung tapi memang bagus gitu loh. Biduan daerah gitu. Tapi memang banyak yang suka dengan suaranya email, dengan cara email menyapa penonton, dengan cara email bergoyang. Ini orang-orang ini seneng. Nah, pada saat itu MC ini memanggil email untuk email naik ke panggung. Kita sambut email, ya kan? Nah, pada saat itu juga email ini mau berdiri. Saat email berdiri, email ini langsung kaget. Email udah berdiri, email mau ngomong, ini email gak keluar suaranya. Dan tiba-tiba email batuk-batuk. Ini kenapa dengan email? Posisi malam hari ini, manggung malam hari. Nah, berkali-kali nih MC-nya. Email, ayo email. Musik udah jalan, segala macam. Email minta tolong, email kembali minum air. Saat email minum air, ini tambah sakit rasa tenggorokannya. Tolong. Ini email sakit banget, ngerasain sakit banget di tenggorokan. Pada saat itu MC bingung juga. Akhirnya email ini diundur, digantikan oleh penyanyi yang lain. Dan MC-nya itu langsung ngomong sama email, kenapa kamu? Kamu kenapa? Gak tahu, sakit. Ini email terus-terusan seperti itu. Email gak ngerti harus ngomong apa. Hanya bisa mengetik di handphone. Ini email ngetik dan dikasihkan ke MC-nya. Karena musik jalan dan suara email gak keluar. Ini MC-nya juga gak ngerti penjelasan dari email apa. Email sampai ngetik di handphone. Pada saat itu dikasihkan ke MC-nya. Aku gak keluar suaranya. Bingung MC-nya. Nah, sedangkan yang punya hajat ya, yang bikin acara itu kan kecewa. Email gak nyanyi-nyanyi. Gimana? Bisa nyanyi gak bisa nyanyi? Aku gak bisa nyanyi. Ini gak bisa keluar kata-kata apapun. Email bingung. Orang-orang pada nungguin. Ini email minta maaf sama yang punya hajat gitu kan. Yang punya acara, yang bikin acara di kampung tersebut. Jadi itu kayak semacam acara ini loh. Jadi warga-warga desa ini kayak ngumpulin dana di mana bikin acara, undang email, terus undang orkes yang besar gitu loh. Pada saat itu email ini minta maaf kepada salah satu warga. Jadi ada satu rumah di mana ini panitianya ini kayak ketua panitia kayak gitu ya mungkin ya. Nah, ini email ngomong sama ketua panitianya, minta maaf. Email pun nggak bisa ngomong apa-apa. Bapak sakit. Nggak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya MC-nya ini yang ngejelasin. Iya mas, maaf mas. Nanti kami ganti rugi atau apa. Kami siap mas, maafin mas. Kondisi email kayak gini mas. Saya nggak mau tahu. Mbak email ini gimana? Harusnya Mbak Email ini bisa nyanyi. Kalau memang Mbak Email lagi sakit, harusnya ngomong dari jauh-jauh hari atau gimana. Jangan dipaksain kayak gini.
Jadi rombongan warga di situ tuh kayak nggak seneng dengan email alasan seperti itu. Akhirnya banyak warga yang kecewa dengan adanya email nggak nyanyi. Banyak warga yang nggak kecewa. Nah, singkat cerita, akhirnya kan email ini mau pulang nih kan. Tapi kan harus nunggu acaranya selesai. Karena email bareng sama rombongan mereka. Jadi hanya email ini, sebisa email menghibur. Ini email nggak nyanyi tapi email ikut goyang. Ikut joget. Nemenin biduan yang lain nyanyi, email ikut joget. Karena apa? Hanya untuk membayar rasa membayar kekecewaan dan menahan rasa sakitnya yang luar biasa di leher. Singkat cerita, sesampainya di rumah, MC pun ngomong sama keluarganya email. Ini loh Bu, email kayaknya lagi sakit. Dia tadi nggak nyanyi Bu. Oh iya Mel, sakit apa tuh Mel? Nggak tahu Bu, tadi loh, kamu kok keluar suaranya? Kata si MC-nya. Loh, iya Mas. Kok aku bisa ngomong Mas? Lah, kamu ini gimana toh? Tadi kamu di acara sana kamu nggak bisa ngomong. Kok kamu di sini bisa ngomong? Bener-bener secara nggak sadar atau nggak tahu ini apa yang terjadi. Ini ketika sampai rumah, email ini justru malah bisa ngomong lancar. Loh, kok aku keluar suaranya ya Mas? Lah, nggak tahu. Orang-orang udah pada kecewa loh Mel sama kamu Mel. Kamu ini acting atau gimana sih Mel? Apa kamu nggak mau nyanyi di sana? Mas, jangan punya pikiran kayak gitu Mas. Alah, kamu ini loh. Aku ini pasang badan loh Mel, nyelamatin kamu. Tadi orang-orang pada marah sama kamu sih Mel. Aku ngulur-ngulur waktu, aku panggil biduan yang lain segala macam. Kamu itu sama aja nyemarin nama baikku loh Mel. Orkes kita ini bisa hancur Mel. Iya Mas, maafin aku juga gak ngerti tiba-tiba kok aku sampai rumah ini bisa ngomong. Email bingung di sini. Akhirnya MC ini kesel nih. MC kesel dan saat itu MC ngomong, jangan harap Mel yo. Kamu tak calling aku lagi, nyari job atau segala macam, jangan harap Mel. Aku kesel Mel. Tadi aku sempat malu di sana Mel. Mas, jangan gitu Mas. Maafin aku Mas. Udahlah. Sekali lagi kamu kayak gini, udah. Mending aku calling biduan yang lain. MC-nya seperti itu. Dan akhirnya MC-nya pergi sama rombongan orkesnya tadi. Nah, berapa hari kemudian tibalah email dapat job lagi nih. Tawaran dari job yang lain, email sama. Ketika sampai panggung, email kembali tidak bisa berucap kata. Boro-boro nyanyi, ngomong aja nggak bisa. Ya, tolong. Email kembali lagi seperti itu. Nah, kali ini dia di hajatan kecil. Jadi ada kampung nih di mana ada seorang yang punya hajatan ini, anaknya ini khitan, sunat, dan nangkepnya ini urgent tunggal, orkes, di mana di situ biduannya email. Email ini di situ nggak bisa nyanyi. Pada saat itu email bingung. Sedangkan biduannya hanya 2 orang doang. Otomatis yang satu nutup email terus. Email bingung di situ. Dan yang punya hajat untungnya ngertiin. Kenapa mbak email disuruh turun? Email disuruh turun panggung, di ruang tamu email ditenangin, padahal tamu ini banyak ya kan. Saat itu yang punya hajat ini ngomong, minum dulu mbak. Seorang bapak-bapak dan ibu-ibu di situ. Mbak minum dulu, ini diminum. Saat email ini minum, tiba-tiba justru email ini malah muntah darah. Ini ya Allah, panik semua yang ada di situ. Email justru muntah darah. Ini ada apa? Pada saat itu juga, kalau yang punya hajat ini kan ngertiin, tapi warga-warga sekitar yang menanti-nanti email ini pada kecewa. Ini akhirnya setelah sesampainya email sampai rumah, ini email banyak dengar kabar, nggak ada yang mau pakai email. Dan MC yang pernah dikecewakan pun, ini karena dengar juga di suatu tempat email seperti itu juga. Akhirnya MC yang biasa undang email atau segala macam yang biasa email ini gabung di orkesnya beliau tadi, ini email nggak pernah dipanggil, udah. Email sama sekali nganggur, berarti email ini gak ada gawean, email ini gak ada kerjaan. Dan anehnya setiap sampai rumah, email bicara ini lancar, email ini berkatanya ini lancar. Kan aneh kan? Nah Meli ini bingung. Sampai-sampai Meli ini ya kan, untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari ini, Meli sampai bantu-bantu di tempat salon teman-temannya. Yang namanya krimbat atau apa, Meli ini ikut bantuin krimbat. Meli mau, karena gak ada pemasukan Meli. Dan pada saat di salon ini banyak orang-orang yang ngomong, Mbak Meli, kok udah gak nyanyi lagi? Iya, katanya denger-dengar Mbak Meli udah gak ada suara ya Mbak, gak bisa nyanyi lagi ya. Pada ngomongin seperti itu. Ini yang membuat Meli ini terpukul. Tapi mau gimana lagi? Hanya itu yang bisa dilakukan Meli yang untuk bisa mencukupi kebutuhan. Nah, pada suatu hari, ini pada malam hari mereka ini pada mau istirahat. Keluarganya Meli ini pada istirahat ya kan. Meli ini tidur dengan anaknya, ya kan. Nah, begitu juga bapak ibunya nih ada di sebelah kamar. Semuanya ini mau pada istirahat. Ya kan? Meli tiba-tiba ini dimimpikan Billy ini datang, ya kan? Billy ini datang tiba-tiba mendobrak pintu rumah. Brak! Tiba-tiba pasukannya Billy, anak buahnya Billy, langsung diperintah sama Billy.
Itu, anaknya kita culik. Anaknya culik. Anak Meli ini diculik. Dibawa paksa sama Billy. Kurang ajar kamu Meli. Sambil Billy ini membawa golok. Kurang ajar kamu Meli. Anakmu harus aku culik. Kamu semakin berani sama aku. Nah, Meli ini minta tolong. Tolong mas, jangan sakiti. Nah, disinilah Meli teriak-teriak. Mas, tolong mas, jangan sakiti anakku mas. Tolong mas, tolong. Udah, kamu diam. Nah, ini Billy nyeret anaknya. Ya kan? Nyeret anaknya. Setelah itu dibawa ke suatu tempat. Anaknya ini diikat di kursi. Ini udah kayak film-film. Bayangan saya ini udah kayak film-film. Pas saya tanyain, bener mbak kayak gitu? Beneran mas. Di mimpi saya itu seperti itu mas. Nah, anaknya ini didudukin di kursi, diikat, dan keluarga ini sama-sama diculik, dibawa semua. Dibawa semua, dihadepin ke anaknya Meli. Jadi 3 orang dihadepin ke 1 orang. Anaknya ini diikat ya, bapaknya Meli, ibunya Meli, dan Meli ini suruh menyaksikan. Pada saat itu, Billy langsung mencengkram rambutnya anaknya si Meli. Dicengkram nih ya kan, dicengkram, disaksikan oleh Meli, bapaknya Meli dan ibunya Meli. Saat itu juga Billy menggoreskan golok ke leher anaknya Meli. Serak! Wah, tolong po! Ini Billy membunuh anaknya Meli di depan Meli dan kedua orang tuanya. Saat itu Meli langsung bangkit. Ya Allah, begitu juga anaknya. Ibu, anaknya Meli juga bangun. Saat itu pada terbangun semua, pada teriak-teriak. Nah, Meli, bapaknya juga sama. Akhirnya ngumpul jadi satu di kamar Meli. Mereka lari ke situ semua. Ternyata mereka berempat, Meli, anaknya dan kedua orang tuanya ya. Ini mimpinya ini sama. Hah? Kita mimpi sama, Bu? Pak? Iya Meli, bapak juga mimpi seperti itu. Anaknya Meli juga ngomong, iya bu, adik mimpi juga dibunuh bu. Semuanya mimpi yang sama. Iki ono opo? Pas aku tanya sama pengirim ceritanya, iya mas kayak gitu mas, kita ini mimpi kok bisa samaan. Saya juga heran ya, masa iya ada mimpi yang samaan dengan waktu yang bebarengan. Kok aneh ya? Gitu. Kalau saya sih mikirnya gitu. Nah, berjalannya waktu ini setiap harinya ini sering dimimpiin dengan hal-hal yang sama. Dengan hal yang masih sama, anaknya diseret, disuruh duduk, disaksikan mereka bertiga, dan anaknya ini dipotong lehernya. Ini setiap hari mimpi mereka semuanya ini sama. Terus menerus seperti itu. Yang akhirnya mereka ini terhantui oleh Billy. Dan pada saat itu, bapaknya Email ini ngomong sama Email, alangkah baiknya kamu datang ke tempat Billy. Kamu jenguk dia. Kamu minta maaf. Apapun yang terjadi, bapak nggak mau kenapa-napa dengan keluarga kita. Kamu yang kenal Billy. Bapak ini udah tua. Ayolah, kamu yang minta maaf. Apa perlu bapak nemeni? Akhirnya, Email ini datang. Email datang ke penjara nih. Email datang ke penjara, jenguk si Billy. Dan sesampainya di sana, Email ini minta maaf. Mas, maafin aku. Tolong mas, tolong. Tolong mas, maafin aku. Kalau aku ada salah, maafin aku. Di sini Billy malah tertawa. Aduh, Email. Kamu tahu nggak? Ini akibatnya orang-orang yang menantang aku. Tanpa dengan kekerasan, tanpa dengan tangan. Aku bisa mencelakai seluruh anggota keluarga kamu. Gimana, mimpinya serem nggak? Masa iya ada orang bisa ngatur mimpi ya? Saya juga heran ya. Tiba-tiba dari mulutnya Billy itu ngomong kayak gitu. Tapi kadang ada juga sih yang kalau orang dulu katanya. Dulu pernah nenek saya ketika saya mau tidur. Terus dulu kan waktu SMA ini saya suka sama cewek nih ceritanya. Juga sama cewek waktu saya sekolah SMA. Waktu itu nenek saya ini selalu bilang. Kan saya bilang sama mbah gitu. Nek, saya suka sama si A ini gitu kan. Tapi dia gak suka sama saya. Gimana sih Nek gitu biar dia suka sama saya. Kata nenek. Ini bilangnya kayak gini. Itu bantalnya ditepuk. Anaknya diajak tidur, bilang misalnya, ayo si A tidur, udah malam tidur bareng sini ya. Terus bantalnya dibalik, habis itu tidur. Seperti itu, kata nenek seperti itu. Nah terus nenek bilang, nanti mimpinya bakalan sama, kayak seolah-olah ini ditawarin untuk tidur bareng gitu. Apakah iya seperti itu? Ya nggak tahu semua. Menurut Mas Gundrom gimana sih? Mas Wali gimana sih? Ya, kurang tahu bang. Tapi pernah denger kayak gitu nggak? Bantalnya ditepuk kayak gitu? Belum pernah. Iya, saya juga dikasih tahu ini sama nenek saya dulu. Nah, tapi cuma itu kan berarti kan hanya saya dan tapi kan saya nggak ngerti bocah itu mimpi kayak gitu juga ditawarin kan nggak ngerti. Nah, orang ngerti juga toh. Nah, ini yang saya heranin kok ada
mimpi yang samaan gitu. Baru ada yang bener-bener saya nggak kepikiran gitu kan. Oke, kita lanjut ceritanya kan ya. Nah, pada saat itu email ini bener-bener minta maaf terus-menerus kepada si Billy. Di sini email ini kayak diancam sama si Billy. Awas, kalau sampai kamu selingkuh, kalau kamu hianatin aku atau segala macem, seluruh anggota keluargamu ini bakal mati tanpa mengundangkan tanganku. Mas Roni yang satu kamar sel dengan Billy ini ikut ketawa. Billy, kata Mas Roni. Nah, saat itu juga email udah minta maaf dan email pulang. Nah, pada saat itu ketika pada malam harinya, ini email gak dimimpikan. Email tumben gak dimimpikan. Email pun menanyakan ke anaknya. Dan kata anaknya enggak. Email tanya ibu bapaknya juga enggak sama. Hari itu gak dimimpikan. Aman. Bapaknya email ngomong, bener kan? Kalau kita minta maaf aman. Udah, fokus lurus. Kamu kerjaannya salon, ya wes salon puot dulu sementara gak apa-apa. Udah gak apa-apa, tekuni aja apa dulu. Karena bapaknya ini udah tua banget. Nah, pada suatu ketika email ini bener-bener pengen yang namanya ngedeketin diri ya. Ngedeketin diri sama Allah. Nah, di dekat rumahnya email ini ada pengajian. Jadi masjid ini lagi ngadain pengajian. Mbak-mbak, ibu-ibu ini pada datang di situ. Email ini ikut ngaji. Karena ibunya email ngomong, ayo ikut ngaji ke sana. Nah, singkat cerita, pada saat itu di sana, ini ada pengajian dan guru ngajinya kita sebut saja namanya Pak Holis. Namanya Pak Holis, usianya mungkin masih kisaran 40 tahun. Ya kan? Dan Pak Holis ini melihat email. Setelah selesai pengajian, ini Pak Holis ngomong sama email. Kok kamu kayaknya banyak tekanan ya hidupnya, Induk? Iya Pak. Kasihan Bapak lihatnya. Sing sabar. Sholatnya dirajini. Ya, minta sama Allah, perlindungan sama Allah. Ya, soalnya kok Bapak lihat kamu kayak ada sing gak suka. Loh, masa iya tuh Pak? Yo, Bapak lihatnya kayak gitu. Pak Holis seperti itu, bilang seperti itu. Nah, pada saat itu akhirnya orang tua email, ini kan ada di situ juga nih, ikut pengajian itu. Orang tuanya email ini ngomong sama Pak Holis tadi. Pak Holis, boleh saya ngomong nggak? Ini email itu ada masalah, seperti ini, diancam sama orang seperti ini, dan kami ini diteror terus. Ya memang sih, kemarin-kemarin udah nggak diteror, kita nggak mimpi lagi, tapi kami takut. Emang masih neror kok. Tiba-tiba Pak Holis ngomong seperti itu. Dan pada akhirnya Pak Holis bilang, insya Allah nanti kalau saya ada waktu saya tak main ke rumahnya kamu. Iya Pak, terima kasih Pak. Singkat cerita, 3 hari kemudian setelah pengajian ternyata bener Pak Holis ini datang ke rumah email. Dan pada saat itu email dan keluarga ini bercerita semua. Semua diceritakan kepada Pak Holis. Dan saat itu juga Pak Holis ini berdoa segala macam, minta pertolongan sama Allah. Dan rumah email ini dipagarin. Karena Pak Holis ini ngerasain bener-bener ada yang gak beres katanya. Ada orang ingin mencelakai semua anggota keluarganya. Dan email pun ngomong sama Pak Holis, iya Pak ada. Ini ada yang di sel namanya Billy ini mengancam saya terus-menerus. Padahal kemarin saya udah minta maaf. Ini diceritakan semuanya kepada Pak Holis. Dan Pak Holis bilang, insya Allah aman. Sudah saya kembalikan lagi ke sana kok. Mereka yang nyerang sini udah semuanya tak kembalikan. Dan saya minta pertolongan sama Allah. Nah, tolong saya dibantu doa. Email, anaknya email, ibu, bapak semuanya berdoa bersama. Sholatnya yang sing pada sregep, sing rajin. Ya, jangan sampai kalian telat sholat, jangan pernah ditinggalkan. Minta perlindungan sama Allah. Kalau malam, sholat tahajud, sholat malam, minta sama Allah. Dituntun nih si email. Memang email ini dulunya jarang ngaji, jarang apa, katanya seperti itu. Iya Mas, dulu memang saya ini jarang ikut pengajian, orang saya ini biduan ya Mas. Kalau habis isya saya udah berangkat, kadang habis maghrib saya udah berangkat, nggak pernah ikut pengajian rutin segala macam. Nah seperti itu. Nah tapi di sini setelah kenal Pak Holis ini kan dengan adanya email nggak ada job kan sering ketemu nih. Dan Pak Holis ini sering datang ke situ akhirnya, sering datang ke situ, sering berdoa bersama. Dan sering diadakan pengajian di rumah email. Berjalannya waktu, ini keluarga mereka baik-baik saja. Dan email ini dapat tawaran manggung. Bener-bener email ini aman. Email nyanyi, dipanggil, ini email aman. Email bisa mengeluarkan suaranya yang indah. Dan Pak Holis bilang, mulai sekarang pakaiannya yang bener. Nggak usah terlalu seksi-seksi. Pokoknya yang rapi, biduan ya boleh, tapi yo sing rapi, jangan mengundang maksiat. Yo kalau kamu masih seneng nyanyi yo nyanyi yo dulu sementara. Kalau bisa sih ke depan nih, apalah ngumpulin uang buat usaha atau apa. Kata Pak Holis tadi, email pun mengiyakan. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian nih,
Ya kan, udah aman, keluarga ini udah aman, udah bener-bener aman. Berapa bulan kemudian, ini habis Isya, email ini sedang ngajarin anaknya ini belajar. Email sedang ngajarin anak belajar, tiba-tiba pintu rumahnya email ini ada yang ketuk. Dak, 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 dak. Assalamualaikum. Ah, email, kok kayak kenal suara ini? Setelah itu email membukakan pintu. Dan saat email bukain pintu, keretak. Waalaikumsalam. Email kaget. Ternyata yang datang itu Billy. Billy ini datang tiba-tiba langsung minta maaf ke email. Email, maafin aku, email, maafin aku, email, maafkan aku, email, maafkan aku. Mas, Dek, masuk dulu ke kamar. Anaknya email disuruh masuk ke kamar. Email ngomong, duduk dulu mas, duduk dulu. Billy terus mengucapkan, minta maaf. Aku tidak akan mengulangi perbuatanku, Aku takut, aku menyesal. Maafkan aku, email. Temanku meninggal, email. Teman siapa nih? Tiba-tiba saat Billy ini terus-terusan minta maaf, Billy mendengar ada suara. Email, maafkanlah. Kamu harus memaafkan Mas Billy. Tiba-tiba Billy kaget. Kamu siapa? Billy ngomong seperti itu. Saya Holis. Saya suaminya email. Ternyata Holis ini menikahi email justru malah. Dan saat menikahin ini email udah gak jadi biduan lagi memang. Jadi ibu rumah tangga. Ini udah lama sampai Billy kaget. Lah, kamu udah menikah? Iya mas, aku udah menikah. Aku pengen hidup bener. Aku pengen hidup tenang mas. Dan di sini Pak Holis ngomong, maafkanlah email, maafkan. Akhirnya email memaafkan. Dan di sini Billy menceritakan, ini siapa? Dari tadi kan kalian nunggu kan, temennya yang meninggal ini siapa? Temennya yang mati ini siapa? Nah, akhirnya Billy ini bercerita. Setelah Billy minta maaf, Billy pun menceritakan bahwa selama ini yang mengguna-guna, yang mengirimkan guna-guna kepada si email, ini adalah Billy sendiri. Billy minta pertolongan kepada inilah yang meninggal. Siapa sih? Billy minta tolong sama siapa sih? Ayo dong mas, duduk ngomong. Nah inilah saya kasih tahu ya. Jadi kalian ingat nggak? Yang di lapas ini ada temannya Billy namanya Mas Roni. Ingat kan? Yang di lapas. Ternyata Mas Roni ini adalah seorang dukun. Dia ini pernah ada kasus dan akhirnya di sel. Dan kebetulan satu sel sama Billy. Dan pada saat itu Billy ini minta tolong. Billy ini minta tolong kepada Mas Roni. Mas Roni tolong dong mas. Bikin pacar saya seperti ini. Teror keluarganya. Bikin seperti ini mas. Biar mereka ini stres mas. Nah ternyata ini Mas Roni ini dengan rewangannya ya. Mungkin dari perewangannya Mas Roni ya. Yang mungkin tak kasat mata. Mas Roni mengerjakan perintah dari Billy. Dengan iming-iming Billy bakalan ngasih uang. Nah akan tetapi dia ini meninggal. Ini akibat Pak Holis ini, Pak Holis guru ngaji tadi yang menikahi email. Ini membalikan semua serangan itu tadi. Yang membuat Roni ini meninggal di lapas. Di dalam penjara. Roni meninggal. Kena serangan. Serangannya sendiri balik ke sendiri ke Roni. Ini meninggal. Dan pada saat itu perewangannya Roni ini menghantui terus-menerus menghantuinya ini justru malah ke Billy. Nyerangnya malah ke Billy. Ini yang membuat Billy ini gak tenang. Selama hidup di penjara Billy ini gak tenang. Dihantui terus-menerus. Yang akhirnya Billy ini punya rasa aku harus minta maaf ke email. Dan pada malam itulah Billy ini minta maaf ke email. Dan beserta keluarganya. Billy minta maaf. Dan pada saat itu Pak Holis memang nyuruh email untuk memaafkan. Singkat cerita akhirnya mereka ini berdamai. Dan Pak Holis pun ngomong, sudah ya mas cukup. Jangan kamu itu berbuat seperti itu terus. Gak baik. Sama halnya kamu menyekutukan Allah. Apalagi kamu ini benar-benar menyakiti orang yang kamu sayangi sendiri loh. Sampai kamu tega berbuat seperti itu. Segeralah tobat mas. Walaupun email ini udah memaafkan, alangkah baiknya kamu tobat. Akhirnya Billy pun mengiyakan tobat dan mengucapkan selamat kepada Pak Holis dan email. Email kamu sudah menemukan pria yang tepat. Gak kayak saya. Saya ini kotor. Saya ini keluar masuk penjara. Saya minta maaf Pak, Bu. Dan anaknya email ini sampai diusap kepalanya sama si Billy. Takut anak itu. Karena anaknya email ini ngelihat di mimpinya bahwa om itu yang mau bunuh. Sempat ketakutan anak itu. Kan berkali-kali jadi hafal anaknya ini hafal ngerekam bahwa om itu yang mau bunuh. Dan akhirnya mereka ini berdamai. Nah itulah kisah yang diceritakan ke kita. Ini benar-benar saya juga awalnya saya ini takut salah dalam menceritakan A-I-O-E-O-nya. Ceritanya urut-urutan ceritanya saya ini telepon berkali-kali. Sampai saya maaf ya mbak, maaf saya soalnya ngapalinnya takut salah. Maaf ya kak, maaf bu, maaf apa segala macam. Ini saya
karena takut salah ketika saya bercerita. Jadi mohon maaf kalau saya ini sering ketika nggak paham saya telepon balik gitu kan. Kadang-kadang saya minta telepon balik juga, Mbak. Nanti kalau free telepon balik ya, Kak. Nanti kalau free telepon balik ya. Buat ceritanya gimana biar saya ini tahu gitu. Nah, mohon bersabar juga ketika pas telepon kok saya ini pas lagi syuting, saya juga nggak ngangkat. Tapi nanti kalau pas saya free, ini pasti akan saya angkat. Dan memang saya ini udah nyiapin kertas segala macam biar saya ini bisa langsung nyatet, biar saya ini nggak lupa. Itu gitu teman-teman. Nah, berjalannya waktu ini yang terakhir yang dikirimkan ke saya susulan cerita. Akhirnya Billy ini minta maaf juga sama si Tejo. Didampingi sama Pak Holis katanya, minta maaf sama Tejo dan Tejo pun memaafkan gitu. Akhirnya memang udah damai banget sih, udah nggak ada masalah apapun itu gitu. Itulah kisah dari perjalanannya Mbak Email. Nah, mudah-mudahan di sini kalian bisa ngambil edukasi yang baik. Yang baik ini diambil, yang buruk ditinggalkan gitu ya. Seperti itu. Dan saya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah ngirim cerita. Mohon bersabar, dan yang sudah dibacakan saya terima kasih banget, sudah dikirim ceritanya, udah saya bacakan juga, terima kasih ya. Dan yang mau ngirim cerita nih, masih terus tetap dibuka. Kalian bisa ngirim ceritanya lewat DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim lewat WA saya. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota langsung ya. Jadi biar saya ini nggak lupa gitu, pas nanya langsung masuk sama WA yang baru gitu, biar nggak ketumpuk. Langsung aja ketika WA, Mas, Assalamualaikum Mas Dodo, saya dari Mas Ari, dari kota mana gitu, langsung seperti itu aja. Jadi saya langsung buru-buru nge-save gitu. Ketika udah save kan udah masuk nih ke saya gitu. Jadi kalian juga ketika nggak dapat notif dari YouTube, sering kan terjadi seperti itu, nggak dapat notif dari YouTube, pemberitahuan saya tayang, kalian bisa lihat di status WA saya gitu. Saya pasti akan taruh di status WA saya ketika ada tayangan baru gitu teman-teman. Kalian bisa WA saya ke nomor 085870433336, 3-nya 4 kali. Oke, udah disimpan semuanya? Nah, oke, itulah nomor WA saya. Oke, saya berdoa mudah-mudahan seluruh penikmat channel Rian Agus Widodo, seluruh penikmat channel Yoske Official ini banyak rezeki melimpah. Amin. Terus diberi kelancaran dalam hal apapun, disukseskan, disehatkan, terus-menerus panjang umur ya Allah. Amin. Dan yang pasti selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share.